I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kita selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan nama saya Rila Masita dari kelompok 10 Kewarganegaraan Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya Jala Dwi dari Perbankan Syariah 2D. Saya Anissa Paujia Sinaga dari kelas PS2D. Nama saya Mufaitan Prego, saya dari Prodi Perbankan Syariah D di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang masalah kewarganegaraan yang aktual dan bagaimana cara penyelesaian studi, kasus studi, status warga negara yang ganda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kewarganegaraan ganda. Adapun status kewarganegaraan ganda yang dianut oleh Undang-Undang Kewarganegaraan merupakan terobosan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran maupun setelah putusnya perkawinan campuran yang terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anak-anak hasil perkawinan itu seiring dengan melekatnya kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda yang terbatas pada anak hasil perkawinan campuran, maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara kewargaan negara orang tuanya. Dan salah satu contohnya adalah di mana seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran di mana ibunya berasal dari negara asing, yaitu misalnya dari negara Inggris, dan ayahnya berasal dari negara Indonesia. Seperti itulah yang dimaksud dengan kewarganegaraan ganda. Yang pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau sebelum anak tersebut menikah. Yang keempat, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan, maka anak tersebut diberi kewarganegaraan yang bersangkutan. Yang kelima, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum yang mengatur kewarganegaraan ganda. Ada beberapa negara yang mengizinkan masyarakatnya untuk memiliki kewarganegaraan ganda seperti negara-negara di Eropa, yaitu Italia, Swedia, Prancis, Irlandia, dan lain sebagainya. Tetapi negara Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Pada dasarnya, negara Indonesia tidak mengenal apa itu kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Apabila seorang warga negara Indonesia memiliki kewarganegaraan lain, statusnya akan dicabut sebagai warga negara Indonesia. Negara Indonesia itu memiliki kewarganegaraan ganda yang terbatas bagi anak usia di bawah 18 tahun yang memiliki orang tua yang salah satunya berasal dari negara asing. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut adalah anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf C, D, H, dan I, dan pasal 5 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Adapun isi dari pasal-pasal tersebut ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah yang berkeluarga negara Indonesia dan ibu berkeluarga negaraan asing, begitupun sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah yang berkeluarga negaraan asing dan ibu berkeluarga negaraan Indonesia. Dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu yang berkeluarga negaraan asing dan seorang ayah berkeluarga negaraan Indonesia yang diakui dan pengakuannya dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan belum menikah. Dan juga anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan juga ibunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa bisa WNI memiliki kewarganegaraan ganda? Jawabannya tidak, karena apabila seorang WNI memiliki status kewarganegaraan lain, maka statusnya sebagai WNI akan gugur. Hal ini sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan ganda terbatas adalah anak hasil perkawinan antara WNI dan WNA. Namun, di usia 18 tahun, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut harus memilih apakah dia memilih kewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing. Yang pertama, kasus kewarganegaraan ganda Gloria Natapraja pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada tahun 2016. Masyarakat dihebohkan oleh pemberitahuan seorang siswa yang dimana dia siswa anggota pasukan pengibar bendera yang tersandung kasus kewarganegaraan ganda. Siswi tersebut adalah Gloria Natapraja, salah satu seorang anggota Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan bendera bendera pada saat upacara peringatan Hari Raya ulang tahun Negara Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2016. Setelah menempuh seleksi dan latihan selama berbulan-bulan, Gloria digugurkan dari formasi tepat 2 hari sebelum upacara berlangsung. Hal ini terjadi karena belakangan diketahui Gloria memiliki paspor Perancis. Gloria memang dilahirkan dari pasangan yang berbeda. Ibunya seorang warga negara Indonesia dan ayahnya seorang warga negara asing atau Prancis. Yang kedua, kasus kewarganegaraan ganda Irfan Bahdim. Indonesia memiliki seorang pemain sepak bola yang mempunyai banyak penggemar, bukan hanya karena keterampilannya, tapi juga karena postur tubuh dan parasnya yang menawan. Akan tetapi, di awal karir Irfan Bahdim, ia pernah mendapat tekanan dari beberapa pihak karena dia dituding sebagai seorang warga Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda, atau tepatnya memiliki kasus kewarganegaraan ganda. Kasus yang kedua yaitu kasus kewarganegaraan ganda Cinta Laura. Siapa yang tidak kenal dengan Cinta Laura? Aktris sekaligus penyanyi cantik ini dikenal dengan gaya bicaranya yang khas. Cinta Laura juga dikenal pernah mempunyai masalah 2 kewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan ganda. Seperti yang kita tahu, ibu Cinta Laura adalah seorang warga negara Indonesia. Sedangkan ayahnya bernama belakang Kiel adalah warga Prancis, akan tetapi asli kelahiran dari Jerman. Pada saat usianya menginjak 18 tahun sebagai publik, dia memilih dan menentukan kewarganegaraan mana yang akan dia pilih. Cinta banyak mendapat sorotan dikarenakan masalah kewarganegaraan yang dialaminya. Seperti halnya ibunya warga negara Indonesia dan ayahnya warga negara Jerman. Waktu itu pun ia masih belum bisa memutuskan kewarganegaraan yang akan ia pilih. Akan tetapi dia cukup lama tinggal di Indonesia dan menempat bahwa ia telah memilih kewarganegaraan Indonesia.
Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan materi kami adalah bahwasanya Indonesia mengakui adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang terlahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Akan tetapi, anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan akan diberi pembatasan jangka waktu 4 tahun untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda. Dengan adanya pembatasan waktu tersebut mengharuskan anak yang terlahir dari perkawinan campuran harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Sekian penjelasan singkat dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya saya sebagai perwakilan kelompok saya memohon maaf atas kekurangan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.